hari ini mau beribadah kembali ya. Kita sangat bersyukur seminggu yang lalu Tuhan sudah jaga, pelihara dan melindungi kita hingga kita bisa beribadah di hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, kami mengucap syukur, terima kasih Allah Bapa, kalau Engkau telah menjaga dan memelihara kami seminggu yang lalu. Kami hendak hari ini beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Allah Bapa, Engkau berkenan dan menerima puji-pujian dan penyembahan kami, sehingga Bapa ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Allah Bapa, hanya dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Mari kita bernyanyi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Urutan berkat anak Yakub, Ruben, Simeon, imam besar Lewi, tongkat kerajaan Yehuda, Zebulon, Isakar, dan Gad, Asher, Naftali. Yusuf anak sulung Iman dikubur di Syekhem dengan anak bungsu Benyamin. Inilah ke-12 anak Yakub. Catatan urutan lahir Ruben, Simeon, imam besar Lewi, tongkat kerajaan Yehuda dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, dan Zebulon. Yusuf pemimpin yang mendahulukan Allah, Benyamin anak tengah kanan. Inilah ke-12 anak Yakub. Sudah menyanyikan puji-pujian, kalian sudah semakin semangat kan? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Tapi sebelum mendengarkan firman, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Kami telah menaikkan puji-pujian Bapa. Kiranya puji-pujian yang kami telah naikkan boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan biarlah Bapa berkat langit-Mu, tingkat-tingkat langit-Mu terbuka dan tercurah bagi kami
lewat firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan melalui Ibu Guru Kristina. Allah Bapa, kiranya jubah Roh Kudus-Mu membungkus Ibu Guru Kristina, biarlah setiap firman yang ia sampaikan hanya berasal daripada-Mu dan boleh memberikan kami pengertian yang benar akan kehidupan dari anak-anak kudus yang sejati. Terima kasih Allah Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, ayat pembacaan kita hari ini ada di Ayub 42 ayat yang ke-12. Nah, kalian siapkan ya Alkitab kalian juga ya. Nah, Pak Guru mau bacakan untuk kalian. Ayub 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Nah, kalian dengar rapi ya, yang konsen ya, sebelum karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini firman-Nya dengan judul Ayub yang menerima berkat 2 kali lipat. Ayatnya yang tadi sudah dibacain sama Pak Guru Peter ya. Nah, kita lihat yuk, siapakah Ayub itu? Ini adalah gambaran dari Ayub. Ya, Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Saleh itu apa ya? Saleh itu selalu taat untuk setiap perkataan Allah dan takut akan Allah. Makanya Ayub pun jauh dari melakukan kejahatan. Karakternya sangat baik di mata Tuhan. Karena Ayub sangat saleh dan jujur, dia diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki keluarga yang bahagia. Dia punya anak 7 lelaki dan 3 anak perempuan. Dan Ayub pun sangat kaya sekali. Dia memiliki 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Kalau di daerahnya itu dibilangnya Ayub adalah orang yang sangat kaya. Di daerah timur namanya Tanah Us. Tetapi anak laki-lakinya sering sekali berfoya-foya melakukan pesta, makan-makan, minum-minum, berdansa. Nah, tapi setelah berpesta, Ayub selalu memanggil mereka dan menguduskan mereka. Dan pagi-pagi Ayub pun mempersembahkan korban karena dalam pikirannya mungkin anak-anaknya sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah. Ayub adalah orang yang dibanggakan Allah karena kesalehan dan kejujurannya. Nah, Ayub mendapat cobaan ujian yang dilakukan oleh iblis, tetapi atas izin Allah. Lalu iblis pun mulai mencobai Ayub. Diawali dari kematian binatangnya. Kemudian binatangnya dirampas. Suatu hari saat anak-anaknya Ayub sedang berpesta, seorang pesuruhnya datang memberitahukan kepada Ayub. Dia berbicara, "Tuan, lembu dan keledainya dirampas oleh orang Sheba dan bahkan penjaga-penjaga lembu pun diserang, dipukul. Tetapi hanya saya saja yang selamat." Nah, lalu Ayub mendengar itu kaget. Kemudian datang lagi pesuruh yang lain. Tuan, api menyambar dari langit dan membakar habis kambing dan domba. Dan penjaga-penjaganya juga terkena api. Hanya saya saja yang luput dari petir itu. Terkagetlah Ayub. Kemudian datang lagi pesuruh yang lain. Tuan, orang Kasdim datang menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaga yang lain. Tetapi hanya saya saja yang selamat. Saat itu Ayub mendengar, kaget. Kenapa bertubi-tubi? Pada saat dia diam,
Kemudian datang lagi orang yang lain. Tuan, anak laki dan anak perempuan Tuan sedang berpesta. Tiba-tiba ada angin ribut bertiup kencang sehingga merobohkan rumah dan semua anak-anak Tuan mati dan semua pesuruh yang lain pun mati. Tetapi hanya aku saja yang selamat, Tuan. Lalu Ayub langsung berdiri dan Ayub menggoyakkan bajunya dan memotong rambutnya. Dan sujudlah dia menyembah dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saat itu Ayub sedih tidak? Pasti sedih ya, semuanya habis, anak-anaknya pun mati. Tetapi saat itu Ayub tidak marah-marah loh sama Allah. Lalu karena Ayub tidak bersungut-sungut dan tidak marah kepada Allah, iblis pun bilang, kenapa Ayub enggak mengutuk Allah? Lalu iblisnya mencobai Ayub lagi. Ingin sekali sampai Ayub itu dari mulutnya mengutuk Allah. Dan akhirnya iblis pun mencobai Ayub lagi dengan penyakit. Penyakit apa yang diderita sama Ayub? Nih, namanya bara. Wah, bara itu apa ya? Bara itu kayak sakit kulit, tapi kulitnya itu busuk, gatel lagi. Nah, dari kulit kepala sampai telapak kaki, Ayub mengalami sakit dan rasanya gatal sekali, sehingga dia ingin menggaruknya. Tetapi garuk dengan tangan enggak bisa, harus garuknya dengan beling. Beling itu apa? Beling itu pecahan kaca. Nah, kalau misalnya digaruk pakai kaca, kulitnya pun berdarah kan? Nah, makanya lihat tuh. Makanya kulitnya Ayub hancur, seluruh badannya hancur. Apakah ada orang yang mau dekat-dekat dengan Ayub? Pasti bau busuk. Ya kan? Lukanya berdarah, terbuka. Tapi pada saat Ayub seperti itu, dia tetap sabar. Dia tidak berkeluh kesah pada Allah. Bahkan istrinya pun mengutuk Allah. Bahkan ingin Ayub pun mengutuk Allah. Jahat sekali ya. Tapi Ayub dengan tegas bicara, apakah mau yang menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam keadaan seperti itu pun Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, kemudian ada ketiga sahabatnya mendengar malapetaka Ayub. Wah, mereka bilang, kasihannya teman kita, yuk kita datengin Ayub yuk. Akhirnya mereka datang, walaupun tempatnya jauh, mereka tetap datang untuk ketemu Ayub. Tetapi pada saat melihat Ayub, mereka kaget. Karena kenapa? Wah, udah hampir tidak mengenalnya, karena rupanya sudah berbeda. Apalagi dengan keadaan penyakitnya udah seperti itu, hancur. Nah, lalu mereka pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat keadaan Ayub sangat kasihan dan mereka hanya menangis dan sedih. Lalu Ayub bertobat dan selalu berdoa kepada Allah. Dan dalam selama penderitaannya pun Ayub tidak pernah meninggalkan Allah. Nah, Ayub menderita selama 30 tahun. Ayub selalu setia walau dalam keadaan menderita. Lalu Allah memulihkan keadaan Ayub. Karena kesalehan, kejujuran, kesetiaan Ayub, maka Allah memberikan berkat 2 kali lipat dari kesehatannya, keluarganya, kekayaannya. Nah, semua saudara sahabatnya mendatangi Ayub. Tuhan memberkati Ayub dengan 7 orang anak lelaki dan 3 anak perempuan lagi. Nah, kemudian binatang-binatangnya jadi double dari yang dulu. Nah, kalau yang dulu 7.000, sekarang jadi 14.000 kambing domba. Kalau yang waktu dulu dia ada 3.000 unta, sekarang ada 6.000 ekor unta. Nah, yang sebelumnya ada 500 pasang lembu, sekarang ada 1.000 pasang lembu.
Yang dulu ada 500 keledai betina, sekarang ada 1000 keledai. Umurnya pun mendapat 2 kali lipat juga. Dan Ayub mati tua di umur 240 tahun. Nah, gimana setelah mendengar tentang Ayub? Kita bisa mencontohnya kan? Kita harus selalu percaya sama Tuhan dan setia kepadanya. Selalu takut akan Tuhan, selalu mendengarkan firman, dan kita harus selalu berdoa ya. Nah, pada saat kita baca Alkitab, kita akan tahu apa yang Tuhan bolehin ya kepada kita dan apa yang Tuhan gak boleh untuk kita. Kalau kita kayak Ayub gimana? Takut gak? Takut kan? Serem. Rumah gak ada, keluarganya mati semua. Apakah bisa makan enak? Pasti sulit kan? Apa bisa pakai baju bagus? Pakai baju aja sakit karena kulitnya luka. Tapi di sini ada yang tidak bersyukur nggak kalau dikasih makan? Kasih makan ikan atau sayur, nggak mau dimakan. Misalnya bilang, Mami, nggak mau aku makan sayur, aku maunya makan ayam goreng. Wah, itu nggak bersyukur kan? Atau ada nggak kalau yang dikasih baju, bajunya nggak suka, lalu marah sama mama. Mama, aku nggak mau baju yang ini, bajunya kurang bagus. Terus ada yang marah-marah, ada yang kayak di gambar ini kan? Kalau dikasih tahu sama mamanya, wah, ngelawan dan kurang ajar, teriak-teriak kepada mama dan papanya. Apakah ada? Pasti nggak ada ya. Ibu guru yakin di sini nggak ada. Itu semua jelek semua ya. Makanya Bu Guru kasih tanda silang. No, Bu Guru yakin karena anak-anak di sini nggak seperti itu. Karena anak-anak di sini rajin ibadah dan selalu percaya kepada Tuhan. Makanya selalu gembira, dikasih baju apapun bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Tuhan, aku mendapatkan baju yang layak lewat orang tua kami. Nah, makanan apapun disediakan, dimasakin oleh mama, dimakan ya, walau ada sayuran, daging, ikan. Nah, dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Lewat makanan ini aku semakin sehat. Dan juga kepada orang tua, kalau dinasehatin harus menjawab, iya mama, tidak melawan. Kalau salah, minta maaf dan peluk mama papanya ya. Sekarang kita berdoa yuk. Sekalian kita siapkan persembahannya ya. Yuk kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Allah Bapa, terima kasih. Kami hari ini telah mendengarkan tentang kesetiaan Ayub. Biarlah kami bisa seperti Ayub yang selalu jujur dan jauh dari kejahatan tanpa bersungut-sungut, agar kami dapat menjadi anak yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Bapa, berkatilah setiap tangan anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan dengan hati sukacita. Dan agar setiap persembahan yang kami persembahkan dapat digunakan untuk penyebaran firman-Mu. Dan berkati juga Bapa untuk setiap pekerjaan, kesehatan, dan bisnis dari orang tua kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Wah, luar biasa sekali kan kehidupan dari seorang Ayub yang sangat taat pada Tuhan. Nah, kita berdoa ya untuk firman yang telah kita dengar, dan sebentar lagi juga kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap firman yang telah kami terima. Kiranya Bapa, benih firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur Bapa, dan biarlah Bapa setiap firman itu Bapa boleh terpelihara, boleh bertumbuh, boleh berbuah yang lebat, yang menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa.
Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa, persembahan yang kami siapkan ini Bapa, boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa, yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tertutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.